yang lebih utama orang tua kandung. Tapi seandainya kita punya orang tua tiri, apalagi kalau sempat ibu kita menikah dengan seorang ayah, seorang laki-laki, dan telah terjadi hubungan suami istri. Kalau sudah terjadi hubungan suami istri, maka ayah ini menjadi mahram selama-lama dengan anak tirinya. Kalau sudah terjadi hubungan suami istri. Kalau belum terjadi, bercerai lagi dengan ibu kita. Kalau ibu ini punya anak perempuan, maka mantan ayah tirinya masih boleh menikah dengan anak tirinya. Jadi maksud kalimat ini apa? Kalau sudah terjadi hubungan suami istri, maka orang tua tiri sama posisinya dengan orang tua kandung. Berbeda kalau belum terjadi, karena dia bukan mahram. Jadi bukan terjadi ijab kabul langsung jadi orang tua kalau dengan orang tua tiri, tidak. Baru dijadikan mahram selama-lama kalau terjadi hubungan suami istri. Dan itu langsung disebutkan Allah di dalam surat An-Nisa. Nah, jadi sama posisi orang tua tiri. Kalau sudah menikah dengan ibu kita atau ayah kita, seorang perempuan menikah dengan ayah kita, itu posisinya sama dengan orang tua kandung. Wajib berbakti sama seperti berbakti kepada orang tua kandung. Jadi tidak benar selama ini dibangun sebuah image seakan-akan orang tua tiri kejam. Gara-gara dulu ada film tentang anak tiri. Itu tidak benar. Tapi walaupun ada satu dua cocok benar, cocok bagi ceritanya, tapi tidak benar menjadi sebuah hal yang seakan-akan orang tua tiri itu tidak perlu dihormati. Tidak, tetap wajib sama dengan orang tua kandung.